Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fatarin Dewi. Selamat sore, Ibu. Saya di sini akan mempresentasikan kekerasan sosial yang sudah sempat kemarin saya mewawancarai seorang tutor online. Tutor offline di Purworejo ini. Maaf kalau suara saya masih serak. Langsung saja, nggih. Kemarin metode yang saya gunakan adalah wawancara di bidang pendidikan non formal bersama tutor kumon bernama Rahma Dwi Saputri. Baik, kemarin saya sudah mewawancarai Kak Rahma banyak sekali. Mungkin akan saya rangkum menjadi laporan kanvas persona, crazy egg, kuadran, prototype, dan NPS kanvas. Oke, langsung saja. Kanvas persona. Yang pertama ada need. Sejauh yang saya tahu, yang saya pahami kemarin, di platform offline ini membutuhkan ingin memiliki siswa yang belajar dengan semangat dan terasa nyaman saat les, dan ingin bisa menyesuaikan cara mengajar dengan karakter masing-masing siswa. Kemudian negatif trennya itu siswa les karena disuruh, bukan karena keinginannya sendiri. Jadi yang kedua ada platform belajar online makin banyak dan membuat les offline itu kalah saingnya. Kemudian yang ketiga ada anak-anak gampang bosan, jadi susah untuk diajak fokus. Maaf, saya baru misi untuk mengecek ini apakah sudah terekam. Baik, kemudian selanjutnya ada head change. Itu susah memahami karakter siswa karena tiap anak itu berbeda. Kemudian harus beradaptasi lagi jika ada pergantian tutor. Kemudian kurikulum tidak seragam, hanya pakai buku panduan tanpa sistem tetap. Kemudian ada fears. Pertama, siswa menjadi tidak semangat atau merasa terpaksa ikut les. Murid menjadi lebih pasif, malu untuk bertanya saat ada tutor baru. Kemudian takut murid beralih ke aplikasi belajar mandiri dan les offline akan ditinggalkan. Dan ada positif trend. Orang tua mulai sadar pentingnya bimbingan tambahan. Dan ada aplikasi pendukung, contohnya seperti MyKumon yang kemarin Miss Rahma ceritakan, yang bisa membantu siswa belajar mandiri. Dan beberapa anak senang belajar saat diajak interaktif dan pendekatan personal. Kemudian ada opportunities, bisa memanfaatkan media belajar digital, CD, dan aplikasi. Kemudian memiliki buku panduan dan level-level pembelajaran. Ketiga, potensi berkembang menjadi tutor andalan kalau bisa adaptasi dengan murid. Maaf. Kemudian ada hopes, itu ingin siswa menjadi lebih semangat dan aktif saat belajar. Terus ingin menjadi tutor yang bisa menyambung dengan murid. Kemudian ingin proses belajar terasa menyenangkan dan tidak membebani siswa. Nah, di sini ada crazy egg. Ini sepertinya kebalik.
Saya ganti dulu. Ya, yang pertama itu ada fun activity, fun game ya, fun game. Di sini yang bisa digunakan itu fun game. Jadi seperti program belajar asik bareng, tutor nih, buat sesi belajar interaktif setiap minggu, bisa menggunakan games atau quiz supaya murid itu tidak lebih bosan. Dan ada aplikasi pendamping seperti grup WhatsApp yang bisa meng-share isi materi tambahan, jadi bisa menjadi saingan yang sehat dengan platform online. Dan ada anak mendapati kartu karakter, nah supaya tutor dapat mengenali mereka gitu. Kemudian ada reward untuk murid yang remedi. Siswa yang remedi dapat memiliki stiker atau reward bisa supaya murid itu menjadi lebih termotivasi ya. Dan yang kelima itu ada tambahan workshop untuk orang tua. Mengadakan workshop yang singkat untuk orang tua tentang pentingnya sounding dan dukungan anak untuk belajar. Dan ada profil tutor di kelas, seperti ketika ada tutor baru, tutor bisa menggunakan poster atau perkenalan yang kreatif supaya murid lebih berani dan nyaman untuk bertanya. Dan ada modul tambahan belajar yang memiliki standar, bisa menjadi buku panduan untuk tutor, walaupun sebelumnya memiliki buku panduan ya. Dan ada yang terakhir, ada program tutor tetap. Jadi tutor memiliki jadwal yang jelas, jadi tidak sering ganti-ganti orang atau tutor. Kemudian ada analisis of quadrant. Jadi yang pertama itu yang sangat tinggi untuk bisa jadi pilihan high value itu yang pertama bisa menggunakan fun game. Nah ini fun game ini tidak perlu tidak perlu waktu dan sumber daya yang besar, tapi dampaknya itu yang signifikan, jadi lebih besar walaupun hanya contoh kecil, tapi bisa memiliki dampak yang besar. Tuh. Dan yang kedua itu ada kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu high value. Sumber dayanya besar, tapi hanya harus memiliki memerlukan waktu untuk anak-anak belajar secara menyenangkan. Tuh. Dampaknya belum yang signifikan. Khawatirnya ketika anak-anak menggunakan HP, anak yang sering menggunakan HP itu akan lebih membatasi untuk belajar.
Jadi akan ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bermain HP, seperti itu. Dan yang ketiga, ini kuadran 3, low value. Bisa dilakukan, namun karena mudah menggunakan Zoom, tapi nilainya sangat kecil, seperti itu. Dan yang keempat, kuadran 4 itu tadi ini ya, kartu karakter tadi ya. Kartu karakter ini rumit tapi dampaknya kecil. Kartu karakter untuk tutor supaya lebih mengenali gitu. Selanjutnya ada prototype. Sederhana, tidak perlu aplikasi atau sistem baru. Itu untuk prototype yang satu, bisa diuji langsung ke pengguna, siswa dan tutor. Fun game itu fokus ke interaksi belajar yang menyenangkan. Prototipenya yang pertama bisa menggunakan kuis. Prototipe 1 itu bisa menggunakan kuis seru seperti menggunakan Kahoot atau kuisis. Nanti ketika anak-anak menang nih, bisa mendapatkan reward. Terus prototipe 2-nya menggunakan video simulasi, rekaman pendek. Tutor bisa memandu game dan kuis di sesi belajar, melihat anak-anak apakah tertarik, aktif atau tidak ya. Kemudian prototipe 3 itu panduan untuk tutor. Tools yang bisa dipakai itu contohnya bisa menggunakan di Kahoot, kuis, kertas mungkin bisa itu, dan tutor bisa merancang sesi yang menyenangkan untuk anak supaya menjaga semangat anak-anak itu. Dan selanjutnya ada NPS Canvas. Dalam pertanyaan survei kemarin yang saya tanyakan itu pengalaman Miss Rahma, apakah alasan utama siswa kurang termotivasi untuk mengikuti les? Kemudian bagaimana tempat les ini menyesuaikan diri di tengah perkembangan teknologi belajar digital? Yang ketiga, apa tantangannya sih ketika menghadapi siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Kemudian bagaimana dampak pergantian tutor terhadap siswa dan kualitas pembelajaran? Kemudian apakah ada panduan atau kurikulum tetap yang digunakan? Dan di angka 1 sampai 6 itu di traktor, keluhan utama mereka itu materi yang membosankan, tutor sering yang ganti, dan lain-lain. Dan yang di angka 7 dan 8 pasif, apakah mereka tidak terlalu puas? Sepertinya contohnya kayak jawaban mereka oke sih tapi biasa saja, dan atau kadang error di aplikasi My Kumon gitu. Terus yang ke 9 dan 8 ada promoter. Apa sih yang mereka sukai? Contohnya tutornya asik, kelasnya menyenangkan, seperti ada fun game gitu. Misal sudah ada fun game ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.